Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dimensi, dan vektor. Untuk video ini saya hanya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Untuk materi, dimensi, dan vektor itu akan saya jelaskan pada video ini untuk bagian keduanya. Pada materi ini untuk bagian keduanya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu ada pengertian besaran. Jadi besaran itu ialah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki besar dan satuan. Jadi sebagai contoh misalnya kita mengukur meja, mengukur panjang lah kita katakan. Meja itu kita ukur panjangnya 150 cm. Berarti meja itu memiliki besaran. Kemudian ada tumpukan buku. Kita dapat mengukur masanya. Masanya itu setelah kita ukur dalam satuan kilogram. Misalnya kita ukur tumpukan buku itu masanya itu ada 5 kg. Berarti besarannya itu ada 5 kg. Kemudian contoh yang lain. Misalnya air. Kita ukur massa jenisnya 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti memiliki besaran dan satuan. Itulah contoh dari pengertian besaran. Kemudian kita lanjut. Besaran ini dapat ditinjau jenisnya dua. Yang pertama itu berdasarkan satuannya. Kemudian berdasarkan tidak adanya arah. Berdasarkan ada tidaknya arah gitu maksudnya. Yang pertama itu kita bahas berdasarkan satuannya. Besaran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Jadi besaran pokok ini merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Dan besaran pokok ini merupakan besaran utama. Besaran pokok ini terdiri atas 7 besaran. Yang pertama itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi ketujuh besaran ini merupakan besaran utama yang tidak diturunkan dari besaran lain. Karena ini merupakan besaran utama. Kemudian yang kedua itu ada besaran turunannya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya itu luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, ada lagi massa jenis, kemudian ada impuls, momentum, dan lain sebagainya. Itu merupakan besaran turunan. Sebagai contoh kita lihat itu kan ada luas, contoh besaran turunan. Kenapa dia besaran turunan itu kan kita definisi tadi turunan diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas itu persamaannya persegi panjang itu sisi kali sisi. Sisi itu sama dengan panjang, satuannya meter. Berarti sisi itu satuannya meter. Karena panjang berarti sama dengan panjang kali panjang sama dengan meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Gitu. Sampai itu bisa dipahami kan. Kemudian kayak kecepatan. Kecepatan itu secara umum dirumuskan dengan persamaan V sama dengan S per T. S itu sama dengan jarak. Jarak itu satuannya meter. Berarti sama dengan panjang per T. T itu waktu. Satuannya sekon. Jarak adalah besaran pokok. Waktu adalah besaran pokok. Diapakan? Diproses dapat dia kecepatan. Jarak per waktu satuannya meter per sekon. Berarti diturunkan dari besaran pokok. Untuk percepatan juga bisa dibuktikan. Gaya dan tekanan juga bisa Anda buktikan. Saya lanjutkan berdasarkan ada tidaknya arah, besaran dibedakan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Ya, jadi besaran skalar ini hanya memiliki besar saja. Contohnya seperti panjang, kemudian ada massa, kemudian ada kelajuan, ada juga energi dan lain sebagainya. Yang kedua itu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya kecepatan, gaya, magnet, dan momentum. Jadi Anda sudah memahami kan kalau besaran skalar itu hanya memiliki besarnya saja tetapi tidak memiliki arah.
Akan tetapi besaran vektor memiliki besar dan arah. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian satuan. Jadi satuan itu menunjukkan ukuran besaran. Berarti apakah suatu besaran itu misalnya besaran panjang lah kita katakan. Panjang itu kan satuannya meter. Berarti ukurannya itu misalnya gini, ada benda yang panjangnya 1 meter. Kemudian ada benda yang panjangnya 500 cm. Berarti yang lebih panjang itu benda yang ukurannya 1 meter. Berarti itu menunjukkan ukuran besar suatu benda. Kemudian dalam besaran pokok ini kita lihat di situ ada 7 besaran yang tadi sudah kita bahas. Di sini di situ ada saya tuliskan satuannya seperti panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Jumlah zat ini biasanya digunakan dalam perhitungan kimia ataupun stoikiometri kimia. Itu dia. Menghitung jumlah zat dia. Kemudian yang kedua itu dalam besaran turunan. Ada itu luas satuannya meter pangkat 2. Tadi sudah saya singgung di waktu membahas tentang besaran turunan, misalnya persegi. Sama juga kayak persegi panjang kali lebar, satuannya itu panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Berarti meter kali meter, meter pangkat 2. Kemudian sama seperti volume balok misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter, sama dengan panjang dalam besaran pokok yang harus Anda pahami. Berarti satuannya menjadi meter pangkat 3. Itu dia. Di sini tidak saya tulis, tapi Anda bisa memahami dari apa yang saya jelaskan. Kemudian kecepatan satuannya meter per sekon. Tadi sudah saya jelaskan juga jarak per waktu. Sehingga menghasilkan besaran turunan. Sehingga satuannya meter per sekon. Percepatan gaya. Gaya ini satuannya itu kilogram meter per sekon pangkat 2. Jadi gaya ini hasil perkalian antara massa dan percepatan benda. Itu dia hasil kali dari besaran pokok dan besaran turunan dia. Dapat juga hasilnya besaran turunan. Satuannya Newton. Kenapa satuannya Newton? Untuk menghormati fisikawan yang menemukan hukum Newton. Itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Untuk tekanan itu satuannya Newton per meter pangkat 2. Itu satuannya. Tekanan ini persamaannya P sama dengan F per A itu. F itu Newton per A itu luas. Berarti Newton per meter pangkat 2. Ataupun Pascal. Itu biasanya satuannya PA. Demikian materi tentang besaran satuan yang dapat saya jelaskan. Untuk materi dimensi dan vektor akan saya jelaskan pada materi video ini untuk bagian kedua. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.